Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri, Guru Bidang Studi Seni Budaya SMA Islam Anija Medan. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Seni budaya asik, kreatif, dan menyenangkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita pada hari ini masih berkaitan atau bersambung dari pembahasan minggu lalu, yaitu tentang seni lukis. Yang mana hari ini kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Tapi kita tidak membahas semuanya, hanya beberapa saja. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang aliran seni lukis. Oke, pengertian aliran seni lukis. Aliran seni lukis adalah gaya, genre atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Aliran yang dimaksud ini dapat berupa gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis. Oke, berarti gaya-gaya dalam melukis, itu dia aliran seni lukis gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aliran-aliran seni lukis. Berikut adalah aliran-aliran dalam seni lukis, yaitu yang pertama ada romantisisme. Aliran romantisisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi. Kapal terombang-ambing dalam cuaca badai, sosok manusia berdiri di puncak bukit pada saat senja, dan sebagainya. Oke, itu dia contoh kedramatisannya. Oke, romantisme menguak keindahan suatu tema dari gaya teatrikalnya atau gaya buat-buatan gitu, atau sandiwara. Bukan hanya mengandalkan subjek yang indah saja. Oke, berarti gaya romantisme ini gaya yang dibuat-buat, yang lebih mendramatis dari kenyataannya gitu, yang kemungkinan terjadinya di kehidupan nyata itu hanya beberapa persen gitulah. Oke, selanjutnya ciri-ciri aliran romantisisme. Yang pertama, imajinatif. Meskipun tetap realistis, tidak ada fantasi, adegan nampak lebih dramatis dari kenyataan. Kemudian subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Kemudian menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi. Terus menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Itu dia ciri-ciri dari aliran romantisisme. Kemudian kita masuk ke tokoh penting romantisisme. Oke, ini dia tokoh-tokoh penting dalam aliran romantisisme. Oke. Kemudian kita masuk ke naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Naturalisme merupakan ajang apresiasi bagi seniman terhadap alam. Seniman biasanya akan memilih keadaan waktu tertentu, senja atau golden hour, untuk melukiskan pemandangan yang luar biasa. Oke, jadi naturalisme itu aliran yang gaya lukisannya itu mirip dengan aslinya,
hampir mirip dengan aslinya, tidak mengubah gitu ya, persis lah gitu, natural, seperti contoh gambarnya gitu. Itu makanya kadang naturalisme ini sulit membedakan mana lukisan dan mana foto karena hampir mirip gitu hasilnya. Oke, kemudian masuk ke ciri-ciri aliran naturalisme. Yang pertama, mengutamakan kemiripan gambar pada lukisan dengan objek yang dilukis sesuai dengan referensi. Oke, itu tadi kemiripan. Kemudian teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata utama. Selanjutnya, membawakan tema-tema lukisan yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Selanjutnya, naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Kemudian, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Oke, mana naturalisme ini kenyataan gitu ya. Gambar referensinya itu referensi kenyataan atau asli adanya gitu. Oke, selanjutnya ini dia tokoh penting dalam aliran naturalisme. Oke, di sini juga ada tokoh Indonesia, yaitu Basuki Abdullah. Ini salah satu seniman dari Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke aliran realisme. Realisme adalah aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa, suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisir atau dipilih keadaan paling indahnya saja. Aliran ini bisa saja tidak mengkopi dengan sempurna apa yang dilihatnya, peristiwa atau temanya yang realistis, bukan gambarnya saja. Oke, berarti ini lebih keadaan yang real, keadaan yang apa adanya gitu. Lebih ke peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri aliran realisme, yaitu mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Tadi ya. Kemudian menggambarkan masyarakat dalam situasi yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Oke, contohnya itu kalau misalnya itu bisa kita lihat kalau di kehidupan nyata kita itu seperti di pajak gitu ya. Jadi tetap terlihat keadaan pajaknya, aktivitas di pajak gitu, seperti orang yang membeli, menawar, yang menjual gitu. Jadi persislah peristiwa keseharian manusia gitu. Tapi dia lebih fokus ke peristiwanya gitu, sedangkan yang naturalisme tadi itu bebas juga, dia melihat lebih ke pemandangan, sedangkan realisme ini alirannya lebih fokus ke kegiatannya gitu. Oke, berikutnya karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisisme. Oke, jadi ini agak bertentangan dengan romantisisme. Gitu. Kemudian memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Oke, jadi teknik yang digunakan dalam realisme dan naturalisme itu sama saja. Itu tadi yang membedakan, hanya realisme itu lebih ke keadaan atau peristiwa sehari-hari, sedangkan natural itu
lebih ke gambarnya, hasil gambarnya, hasil lukisannya yang natural, sama dengan hasil sama dengan objek yang dilukisnya gitu, kemiripannya. Oke, selanjutnya ini dia tokoh penting realisme. Ini dia tokoh-tokohnya. Oke, selanjutnya masuk ke impresionisme. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Aliran ini muncul karena kehadiran kamera yang sudah dapat mengambil alih fungsi seni sebagai media dokumentasi. Daripada mereplika warna yang sebagaimana cara pandang manusia melihat, impresionisme ingin menggambarkan warna murni berdasarkan proses terjadinya pembentukan warna. Oke, berarti di sini aliran naturalisme juga sudah berkurang ya, karena sudah adanya itu tadi kamera tadi gitu. Jadi orang lebih fokus ke impresionisme biar bisa membedakan ini lukisan, mana hasil lukisan, mana hasil potret gitu, hasil kamera. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri aliran impresionisme yaitu gambar pada lukisan tidak detail. Lukisan hanya tampak mirip jika dilihat dari jauh. Itu dia. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya, bukan subjeknya sendiri. Kemudian menggunakan teknik kuas yang disebut dab, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Jadi kayak di tap gitu, tap gitu aja. Oke, kemudian masuk ke slide ciri terakhir yaitu tidak menggunakan warna hitam. Oke, di sini tidak menggunakan warna hitam, sedangkan contohnya tadi ada warna hitam. Oke, jadi warna hitam yang dihasilkan itu tidak fokus mentah dari warna hitamnya langsung, tapi di sini lebih menggunakan warna, menyatukan beberapa warna menjadi warna yang gelap gitu. Jadi itu tidak betul-betul real dari warna hitam, tapi dari campuran-campuran warna yang menghasilkan warna gelap, tapi hasilnya itu juga tidak warna hitam gitu, tidak betul-betul warna hitam, pasti ada seperti warna, terlihat warna-warna campurannya lah gitu. Oke, itu dia. Oke, kemudian ini dia tokoh penting dalam aliran impresionisme. Oke, dia. Oke, baiklah. Sekian saja materi kita pada hari ini. Jadi kita hari ini hanya membahas beberapa aliran, masih banyak aliran-aliran lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. SMA Islam Anijam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.